Mungkin kalau bahasa pantun saya sampaikan bunga mawar bunga melati, Pengadilan Negeri Batu Raja selalu di hati. Itu aja, Pak. Selalu di hati, yakin. Iya, yakin. Hati itu gini. Oh iya. Ini semua untuk pengadilan negeri. Iyalah. Yang di rumah? Yang di rumahnya tetap. Gimana hati? Ini kan tetap semuanya. Ya tetap. Hati itu di kantor juga begitu, di rumah apalagi. Oh seperti itu. Jangan salah paham Ibu. Berarti Ibu kan pengadilan terus, Iya, kan terus. Artinya itu Pengadilan di Batu Raja betul-betul di hati, begitu ya. Kalau gitu Bapak ngomong juga. Kalau ada dari pengadilan nih, tidak baca kita nih pakai lemak. Iya tidak Pak. Bener. Tidak baca lemak tuh masak untuk di rumah nih. Tidak. Kalau Jiwong Palembang tidak kan ngepul deh. Dapur biru. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Nah, seperti biasa kita akan mengundang narasumber-narasumber yang pastinya mantap. Ya, di samping Rika udah ada Bapak Dwi Joko Handoyo SH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika. Iya, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oh iya. Seperti biasa kita akan membahas mengenai peradilan ya. Kita akan membahas tentang prasarana yang ada di pengadilan ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Dwi Joko Handoyo ini adalah seorang Bapak sekretaris ya Pak ya, sekretaris Pengadilan Negeri Batu Raja yang kelas 1B sekarang Pak. Ya. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kita bakalan kenal-kenalan dulu nih sama Bapak ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Boleh. Ya, kenalan dulu nih Pak. Bapak sudah bekerja di Pengadilan Negeri sejak tahun berapa? Sejak kapan Pak? Oh iya, siap. Terima kasih Mbak Rika ya. Sedikit saya kilas balik ya. Jadi saya melamar pegawai negeri sipil ini tahun 1992. Ya. Belum lahir ya. Ya, gitu. Jadi tepatnya 1 Maret 1992 saya sudah menjadi CPNS pegawai Departemen Kehakiman dan HAM saat itu. Waktu itu belum pengadilan. Belum, masih di Kanwil, kantor ya? wilayah. Belum. Masih di bawah Dapenkumham apa sih Pak? Departemen Kehakiman dan HAM saat itu. Oh iya. Jadi kemudian pada penempatan tahun 1993 tepatnya di bulan Juli saya baru dimutasikan ke Pengadilan Negeri Batu Raja. Iya. Sampai dengan saat ini. Dari tahun 1993 sampai sekarang. sampai sekarang. Berarti dari tahun berdirinya Pengadilan Negeri Bapak juga sudah ada? Sebetulnya sebelumnya sudah ada. Jadi kalau saya sendiri ini sudah masuk 30 tahun di Pengadilan Negeri Batu Raja untuk masa Luar kerjanya. biasa. Ya alhamdulillah. Berarti itu apa Pak? Yang diperoleh itu apa sih? Kayak apa? Ya sebetulnya banyak sekali yang diperoleh. Oleh karena Namanya itu kalau kita di ASN itu apa Di Pak? ASN Masa ya, kerja yang masa sudah kerja. 30 tahun itu udah itu apa namanya? Satya Lencana Karya Satya ke-30. Iya luar biasa 30 tahun loh 30 ya Sobat tahun. Peradilan. Iya, alhamdulillah. Pasti penasaran banget kan gimana cerita hidup ya. Cerita hidup, cerita pengalaman Bapak selama di Pengadilan Negeri Batu Raja ya Pak ya. Pada saat itu belum menikah Pak? Ya masih bujangan. Iya masih bujangan. Itu berarti udah PNS ya di sini. Langsung sudah. jabat atau masih apa? Sudah PNS, kebetulan penempatan pertama saya itu di bagian kepanitraan muda pidana saat itu. Itu jadi panmutnya. Belum, masih Staff. ya. Betul. Berarti bisa Bapak ceritakan Pak jenjang karir Bapak itu dari tahun ke tahun, misal dari tahun ini jadi ini gitu. Oh gitu. ya bisa secara ringkas saja Mbak Rika Iya, ya. ringkas saja. Oleh karena riwayat pekerjaan ataupun jabatan pada saat itu sih tidak terlalu prinsip bagi saya. Namun saya secara pribadi berprinsip bekerja dengan baik. Dimulai ditempatkan di bagian pidana tahun 93 saat itu, kemudian bergulir
pindah mutasi ke ruangan kepegawaian. Tapi pindahnya mutasinya hanya sebatas ruangan ke ruangan Iya, ya, betul. Ya, nggak betul. keluar dari pengadilan, Belum, nggak, Mbak. tapi tetap di sini. Iya. Berarti setia ya Bapak ya. Alhamdulillah. Kemudian gimana? Kemudian sampai terakhir Mbak ya, itu di tahun 2015. 2015. Ya, sesuai dengan berlakunya Perma nomor 7 tahun 2015, itu saya diangkat sebagai sekretaris pengadilan negeri Batu Jadi Raja. tepat di tahun 2015. Ya. Sebelumnya nih Pak, pada tahun 1993 itu ketua pengadilannya siapa Pak ketuanya? Tahun 1993 itu masih Bapak Sumantri. Bapak Sumantri Iya. ya. Tapi udah masih ada nggak Bapak Sumantri? Kalau menurut kabar sih saya belum tahu persis Mbak ya. Yang mudah-mudahan masih sehat lah beliau. Iya. Sampai Tapi saat belum ini. ada kabar ya, atau sudah nggak ada kan? Nggak? Ya, Belum ya? Yang jelas seolah sudah purna bakti juga beliau. Masih purna bakti Iya, berarti. betul. Bapak, pada saat di pengadilan ini mungkin apa saja nih Pak yang sudah yang dari ada ke nggak ada yang di pengadilan itu, seperti dulu itu gimana sih kantor pengadilan negeri Batu Raja itu? Kan udah tahun itu loh. Bedakan, bandingkan dengan dulu dengan sekarang. Ya. Siap. Ngerti ya Pak ya? Ya. Maksud Rika tuh kan Ya, agak ngerti. gimana Ya. gitu. Baik. Jadi memang perubahannya Ya, perubahan. perubahannya sangat signifikan. Dimulai dari tahun 93 saat itu masih menyatu, pengadilan negeri masih di bawah Departemen Kehakiman dan HAM. Nah, sejak tahun 2004 reformasi birokrasi berjalan, kita kemudian pengadilan bisa menginduk langsung satu atap dengan Mahkamah Agung. Nah, disitulah sejak 2004 itu perubahannya secara bertahap. Dari 2004, 2004, 2005, 2006 sampai dengan saat ini 2022 itu kemajuannya sangat luar biasa yang saya rasakan. Tapi lokasi pengadilannya masih di sini ya? Masih Atau tetap nggak di berpindah dulu di tahun ini di situ, kemudian di sini? Enggak ya? Tidak. Enggak. Di sini. Cuma mungkin perubahan Dari gedung, pembangunan saja. gedung. Ya, betul itu Mbak Rika. Ini kan sekarang kan kita lihat ya, pembangunan gedungnya bisa dibilang lumayan, bukan lumayan lagi ya, memang udah bagus ya, Ya, dibandingkan alhamdulillah. alhamdulillah. Iya. Itu kapan nih Pak yang dibangun sampai seperti sekarang itu? Oh, Sejak kapan? Baik, untuk pembangunan renovasi gedung kantor pengadilan di Batu Raja ini terakhir dimulai dari tahun 2015, 2016 dan 2018 ya. 2016, 17, 18, 3 tahun. Jadi 3 tahap saat itu untuk renovasi. Sampai berdirinya gedung pengadilan di Batu Raja yang disesuaikan dengan prototipe yang ada saat ini. Dan alhamdulillah pengadilan Batu Raja saat ini betul-betul sudah lebih representatif tentunya begitu. Oh iya, kalau dulu Pak, kalau sidang itu di sini semua ya Pak, di Batu Raja, seperti Ogan Komering Ulu, atau itu masih mencangkup Ogan Komering Ulu dulu? Oh iya, untuk wilayah hukum pengadilan negeri Batu Raja masih sama. Walaupun terjadi pemekaran wilayah, Iya. tetapi pengadilan negeri khususnya untuk di Kabupaten Oku Timur dan Oku Selatan masih Tetap di satu sini. induk di sini di pengadilan negeri Batu Oh, Raja. berarti pada saat itu sidangnya tetap di sini ya Pak ya? Ya, betul. Dulu ruang sidangnya gimana Pak? Untuk ruang Kondisinya? sidang kondisinya ya kalau dulu kalau saya bilang masih seadanya. Tidak seperti sekarang ini, apalagi sudah terjadi perubahan yang sangat Drastis, luar biasa, luar drastis. biasa. Dan juga sesuai dengan perkembangan dikarenakan situasi COVID ya, sehingga berlakulah namanya sidang secara elektronik. Teleconference atau Ya, secara elektronik sidang ya? secara elektronik. Jarak jauh. Jarak jauh juga itu berkaitan dengan teknis hakimnya ya. Cukup jarak saja yang jauh Pak ya, hati jangan. Oh iya. siap. Iya kan? Iya, bener. Ibu di rumah jauh kan dari sini kan, tapi di hati selalu dekat. Ya, insya Allah, mudah-mudahan begitu. Harapan Berniat kita semua. nambah ya. satu, Pak. Wah, Bercanda ya Pak. iya siap. Tetap satu kan? Iya. Bapak katanya nih, Bapak ini punya saudara kembar ya? Nggak ketukar itu Pak suaminya? Ya, Ibu nggak bingung? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak. Bapak kalau boleh tahu
berapa saudara Pak? Untuk ibu kandung sebetulnya 7. 7 Kemudian, bersaudara. ya, kemudian sejak ibu kandung saya meninggal, bapak ini ya itu nikah kembali dengan ibu yang kedua. Nah, ibu kedua ini membawa anak 2 orang. Kemudian dengan ibu yang sekarang dapat 1, jadi 3 semua. Ditambah 7 jatuhnya 10. 10 bersaudara. Oh, Bapak kalau boleh tahu juga nih Pak, Bapak asli Batu Raja? Kalau asli bukan, aslinya kelahiran Palembang. Oh, di Palembang. Iya betul, Palembang. Berarti pada saat Bapak pindah ke Batu Raja ini karena diterima PNS tadi di Batu Raja, Ya, penempatannya ya Pak betul, ya? iya. Oh, Benar jadi pada sekali. saat penempatan dapat di Batu Raja, Bapak pindah ke Batu Raja, kemudian bertemu dengan ibu orang Batu Raja asli. Beliau itu istri saya itu kebetulan berdomisili di Oku Timur, Blitar. Ketemunya di Palembang. Bertemu di Palembang. Iya, masih kuliah saat itu. Mungkin kalau ibu nonton ada yang mau disampaikan? Ya. Rasa cinta. Ini Mbak Rika bisa saja ini. Iya. Soalnya ya sobat peradilan perlu sobat peradilan ketahui, sepengetahuan Rika selama Rika ada di Pengadilan Negeri Batu Raja, Rika itu melihat ibu itu selalu setia mendampingi Pak Joko ini ya, baik kegiatan Alhamdulillah. apapun itu pasti ibu ada. Maksud Rika ibu itu termasuk juga Ibu Dharma Yukti yang aktif ya Pak ya, untuk mendorong Alhamdulillah. suami juga Siap. kan. Ya. Bisa dibilang ya semasa Rika di sini ya bisa dibilang ya paling begini pemirsa. Iya. Ya, itu Boleh dong diungkapin kan ya, siapa tahu langsung malu-malu nonton langsung like ya. betul. Jadi kalau di dalam dinas kantor itu kan ada tertib, Mbak Iya. Rika. Ada 5 tertib. Salah satunya tertib rumah tangga, ya. Jadi istri ini juga memiliki peranan yang penting, yang sangat-sangat penting. Jadi untuk kita bisa lebih nyaman, Iya benar. bekerja kan, kemudian juga lebih konsen dengan urusan di kantor, yang di rumah sudah terurus dengan rapi. Nah, itu Iya kerja. bahkan ya nih ya sobat peradilannya Rika itu pernah minta tanda tangan ya ke Bapak ya. Ya, siap. Tapi pas dilihat itu selalu rajin membawakan Bapak bekal dengan penuh cinta. Ya itu salah satu fungsi istri ya, fungsi istri mungkin. Oke, balik lagi ke pengadilan, balik lagi ke kantor. Kemudian untuk infrastruktur yang udah ada di Pengadilan Negeri Batu Raja, yang paling menurut Bapak paling tidak disangka-sangka sekarang, oh dulu tuh nggak pernah ada ini, nggak pernah ada itu, sekarang udah ada. Apa nih Pak yang paling berkesan infrastrukturnya? Ya, siap. Jadi kalau saya juga merupakan ungkapan rasa syukur Mbak ya. Jadi sudah berapa lama bertugas di sini, tentu juga peningkatan sarana dan prasarana itu merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi selaku sekretaris. Dan ada kebanggaan tersendiri juga. Betul itu Mbak Apalagi Rika. ya Bapak memang sudah lama di sini ya. Betul. Beberapa sarana prasarana yang memang saya pandang cukup membanggakan bagi Pengadilan Negeri Batu Raja, diantaranya adalah pertama ruang sidang elektronik ruang yang sidang sudah elektronik. lengkap, yang memang itu juga diberlakukan dari Mahkamah Agung, tepatnya lewat Badan Peradilan Umum Dirjen Badilum. Iya. Itu kita sudah punya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian apa lagi Pak? Kemudian sarana dan prasarana yang lain adalah kantin yang memang juga sudah representatif. Iya. Itu pun perjuangannya luar biasa. Oleh karena harus melalui BMN yang disahkan lewat KPKNL sewanya Mbak. Banyak prosesnya ya Pak. Banyak ya? prosesnya. Nah kemudian juga sarana bermain khusus untuk anak. Ini juga merupakan. Itu juga baru ya Pak ya, kalau Iya, nggak betul. salah udah baru di tahun 2021 atau 2020. Ya itu mulai 2000, insya Allah 2015 sudah Mbak. Dikarenakan ini merupakan salah satu indikator sejak diberlakukannya akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Negeri Batu Raja oleh Dirjen Badilum, sehingga sarana dan prasarana itu ya
wajib kita penuhi. Tapi maksud Rika di tahun-tahun ini kan lebih berkembang lagi, lebih bagus ya betul, Pak ya. betul. Malah Rika lihat juga memang semakin memadai, Iya, semakin memang benar-benar dijadikan tempat bermain anak, bagus Iya, gitu betul, loh ya Mbak. Pak ya. Iya. Kemudian apa lagi Pak yang berkesan? Kemudian lagi tempat laktasi, kemudian ruang kesehatan pun kita sudah sediakan. Kemudian juga ruang tamu terbuka juga kita juga siapkan itu. Itu udah memenuhi standar ya Pak ya semuanya ya. Betul, betul, luar Mbak. biasa ya. Kemudian yang lebih pokok lagi khususnya untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat mencari keadilan, Mbak. Sejak diberlakukannya pelayanan terpadu satu pintu, kita sudah memiliki PTSP yang sudah luar biasa. Iya, PTSP, PTSP, Mbak. pelayanan terpadu satu pintu. Dan juga sudah betul-betul sudah terkoordinasi dengan baik, begitu. Jadi seluruh pelayanan yang akan diberikan oleh masyarakat cukup dilakukan di meja PTSP itu. Iya benar Ya, sekali. mulai dari untuk kepaniteraan pidana, perdata, hukum, dan satu lagi untuk umum yang menyangkut tentang surat menyurat. Surat Ya, menyurat. surat masuk dan surat keluar. Bahkan sekarang juga di PTSP terpadu kita juga udah memenuhi sistem yang online ya Pak ya. Ya, betul. betul, Banyak Mbak. ya kayak apa? Berpadu sekarang kan yang Berpadu, baru ya Pak ya. Betul. Itu sudah Itu yang termasuk terbaru kan? Sudah berkaitan dengan inovasi-inovasi yang sudah dilaksanakan oleh pegawai kantor pengadilan negeri Batu Raja. Iya. Nah, itu. Nah, terakhir juga sarana dan prasarana yang memang cukup membantu ya ini salah satu contohnya ruang podcast. Rika pikir Bapak tadi lupa ya. Oh, enggak. Ini bertahap sampai Rika tadi mau ada yang lupa nih kayaknya gitu. ini Ternyata bisa nggak bakal bincang-bincang. dilupa. Enggak. Karena ya Bapak di sini nggak mungkin dilupa Siap, kali ya. Siap, ya. Ini betul-betul ide dari Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja yang saat Iya. ini menjabat Bapak Henry Agustian SHM Hum dan dibantu juga dengan tim IT kita. Iya, benar. Yang memang Pak Hendra Gunawan Saputra Eskom Di belakang layar kamera tolong ya. ini sangat membantu sehingga podcast kita betul-betul sudah terwujud. Tapi memang apa ya Pak Ketua memang bersemangat ya untuk membangun podcast ini ya Pak. Iya, betul. Mungkin Bapak di apa ya gimana sih? Kalau Pak Ketua itu Pak kita ini gitu loh ya pasti udah ya gitu ya. Kayak bersemangat banget ya. Betul, betul Mbak. Jadi memang Kurang beberapa ketua pengadilan itu memiliki inovasi-inovasi yang memang berbeda-beda Mbak. Iya. Oleh karena mungkin dilihat dari perkembangan selanjutnya. Nah, dengan ketua Pak Henry Agustian saat ini, beliau memang sudah sangat istilahnya responsif lah untuk Iya. membangun sarana prasarana Bakat pengadilan. tuh kalau sekarang nih Pak gercep bahasanya ya. Betul. Bahasa Gerak gaul ya. cepet. Mantul. Mantul, Apa mantap Pak betul. mantul? Mantap Mantap betul. Oke, apalagi yang mau Rika tanyain ke Bapak nih? Sebelum Rika nanya, Bapak nih apa yang mau disampaikan untuk sobat peradilan mengenai kantor pengadilan negeri Batu Raja yang perlu mereka ketahui, Pak? Siap. Mungkin dengan tidak mengurangi rasa hormat, Iya. semua khususnya untuk para pegawai, saya berharap sih semua bisa bekerja dengan baik, kemudian dengan tertib, semangat. Ini yang penting ya nilai semangat itu, dan kemudian ya jangan pantang menyerah, begitu ya. Semua pekerjaan yang dilaksanakan diniati karena Allah, kemudian ya betul-betul dicintai begitu. Kalau semua pekerjaan itu dilaksanakan dengan rasa cinta, mudah-mudahan ya semua bisa berjalan dengan lancar dan enak dirasa gitu. Itu saja Pak. Oh iya Pak ya, selain harus semangat, pantang menyerah. Betul. Karena mungkin di luaran sana banyak orang yang nggak menyangka bakalan seperti ini kan. Ya, Jadi benar, memang harus butuh semangat ya Pak Betul ya. Mbak Rika, betul. Untuk sistem disabilitas Pak, fasilitasnya kita udah ada apa aja nih Oh, Pak di iya. Pengadilan Negeri Batu Betul, Raja? ya. Salah satu termasuk perkembangan dan kemajuan ya. Kalau Iya. saya katakan kemajuan yang juga signifikan dari petinggi ataupun pimpinan-pimpinan kita di Mahkamah Agung. Salah satunya ialah
menyentuh ke ranah disabilitas. Iya. Khusus kaum rentan sebetulnya ya. Bukan saja penyandang disabilitas tapi termasuk ibu hamil, ibu menyusui, kemudian ya mereka sudah yang tua ya Pak. iya betul itu. Yang penyandang disabilitas tunanetra kan, tunarungu dan Tapi sebagainya. di seluruh penyandang disabilitas dari tuli, kemudian apa lagi Pak? Kalau Tunanetra, tunanetra, ibu hamil. itu semua ada ya Pak ya di Pengadilan Negeri Batu Raja. Alhamdulillah fasilitasnya. Alhamdulillah sudah dilengkapi Mbak. Mulai dari tongkatnya dan juga kita siapkan di sini ada ruang khusus. Ada ruang tunggu. khusus juga, Iya, Pak? Betul. Ruang tunggu khusus disabilitas di situ. Termasuk pelayanannya ini Mbak Rika. Jadi memang sudah disiapkan petunjuk pelayanan yang memang sudah berstandar khusus untuk kaum disabilitas. Bahkan ada juga yang apa Pak? Buku brosur pelayanan Ya, yang betul. menggunakan huruf Braille, ya, Braille. betul itu Mbak Iya. Rika, benar. Itu sudah kita siapkan juga itu. Berarti selain untuk masyarakat pengguna layanan, berarti memang semuanya bisa ya Pak ya untuk menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Batu Raja tanpa ada pandang-pandang ya Pak ya. Semua masyarakat Ya, bisa. tanpa ada diskriminasi ya. Iya, benar. Betul itu. Tapi walaupun demikian dalam rangka juga mendampingi, Iya. tetap kaum disabilitas itu juga pada saat pelayanan tetap didampingi. Harus tetap didampingi. Iya Mbak, betul. Biasanya yang mendampingi siapa Pak? Satpam. Mulai dari untuk keamanan security, untuk memasuki ruang kantor pengadilan ataupun di meja PTSP, mulai dari security, kemudian petugas-petugas layanan kita yang memang sudah siap membantu untuk itu. Dan ada lagi yang namanya kita kerjasama Mbak, Iya. MOU dengan beberapa instansi. Di antaranya itu dengan sekolah luar biasa Iya. Batu Raja. Waktu itu udah ada ya Pak ya. Betul, MOU-nya sudah ditandatangani dan ini sudah masuk tahun kedua. Sudah tahun kedua. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak, Mbak. Nah, jadi sewaktu-waktu kalau memang ada istilahnya penyandang disabilitas yang tersangkut dengan perkara, baik dia sebagai korban Iya. ataupun dia juga sebagai saksi yang dipanggil di pengadilan, itu kita bisa minta bantuan ke sekolah luar biasa tadi yang sudah melakukan MOU dan tenaganya sudah ada khusus dari sana. Kita tinggal koordinasi yang baik dan kita panggil ke sini. Iya seperti itu ya Pak. Iya betul Mbak. Kalau harapan ke depan Pak, Bapak inginnya Pengadilan Negeri Batu Raja itu apa yang belum tercapai Pak? Keinginan yang belum tercapai dan semoga tercapai apa Pak? Oh siap Mbak. Memang sangat banyak cita-cita Mbak ya Iya, untuk banyak kemajuan cita-cita. kantor kita ini Pengadilan Negeri Batu Raja yang walaupun lahannya sangat-sangat terbatas. Salah satu cita-cita tentunya kita juga di sini menginginkan pengadilan ini memiliki tempat istilahnya ruang parkir yang cukup luas lah Mbak. Ini parkirnya sangat terbatas. Jadi kalau saya lihat ini di sebelah kiri gedung kantor itu sebetulnya sih kemarin ada tanah yang cukup kalau memang bisa kita lakukan koordinasi baik ya. Istilahnya mungkin pinjam pakai atau kalau di dalam pemanfaatan Mbak ya mungkin bisa juga tukar guling atau bagaimana itu mungkin bisa, namun kelihatannya ya itu masih dalam wacana. Nah khusus untuk di gedung kantor mungkin saya juga dan juga ini wacana dari Pak Ketua itu menginginkan ada semacam papan informasi Iya, yang untuk penunjuk jenis-jenis pelayanan yang diberikan di kantor pengadilan. Kalau diakumulatifkan Pak, kira-kira dananya perlu berapa? Kalau khusus untuk pembuatan papan informasi itu, ini kan saya juga masih wacana Mbak ya. Tapi di kantor-kantor lain seperti di Rumah Sakit Umum Batu Raja ini, Oh ya, yang RSUD, kayak ada akses gimana gitu ya, ke sana. Gitu. sudah ada ininya Mbak. Sudah ada lampunya berdiri di situ, sudah kelihatan layanan. Kalau kita mungkin nanti layanan e-court, kemudian layanan untuk
surat keterangan ya yang tidak pernah dihukum. Nah, itu di situ. Oh, maksud Bapak tuh yang lebih modern lagi. Tapi Lebih kita modern. udah ada kayaknya Pak di depan. Tapi yang biasa yang standar nih Pak ya. Instan baru. Ini sifatnya nanti kayak papan tapi bercahaya. Ada lampunya Mbak. Oh, lebih keren guys. Lebih keren. Jadi kalau lampunya itu malam tetap kelihatan. Oh Iya, ini jenis-jenis pengadilan layanan malam pengadilan. memang buka Pak. Tapi biar enak dilihat aja ya. Ya, gedung kantor walaupun malam Pengadilan Negeri Batu Raja tetap kelihatan dan enak dipandang. Itu salah satu keinginan ya. Semoga saja tercapai di tahun ini. Mudah-mudahan amin Mbak. Amin. Ya. Kemudian juga kita akan mengadakan pembangunan musola ya di tahun ini ya Pak ya. Iya, betul. Pembangunan musola. Sebenarnya kita udah ada musola ya Pak ya. Cuman Pak Ketua ini termasuk ingin musola kita itu lebih bagus lagi, lebih perfect betul. ya Pak ya. Ya, betul. Semoga dilancarkan ya Pak ya. Amin Mbak. Amin. Karena memang itu sudah pasti sangat berguna bagi pengguna layanan yang ingin sholat ya. Betul. Iya. Karena kita ini kan paling ada yang di bawah itu ya Pak, yang di dekat ruang perdata ya, musola kita ya. Ya. Sementara itu. Karena ya semoga saja dengan adanya pembangunan masjid yang baru. Ya. Bagi pengguna layanan akan semakin nyaman dan aman saat beribadah ya Pak. Benar Mbak. Ya mudah-mudahan Mbak. Itu informasi di bulan Oktober 2022 ini akan segera dibangun dan lokasinya di belakang berdekatan dengan kantin. Ya Mbak. Iya. Gitu. Lebih enak ya Pak ya. Ya, yang jelas dengan adanya musola tersebut nanti pengunjung sidang, pengunjung layanan pada saatnya memang waktunya untuk beribadah, mereka tentu akan lebih nyaman untuk di musola. Melakukan ibadah. Betul, termasuk juga karyawan dan karyawati, para hakim tentunya juga ya, itu bisa ibadah dengan bahkan kalaupun boleh nggak nih Pak, kalau misalnya di belakang kantor kita ini kan ada kayak sekolah ya, mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang kalau misal jemput anak sekolah, dia kan ada les kan, dia mau sholat mampir nggak apa-apa ya, boleh ya Pak ya, iya, bisa berlaku untuk umum juga itu, bisa dipakai untuk umum ya. Betul. Nah kemudian mungkin cukup ya Pak ya, tapi sebelum itu Rika mau denger untuk kesan dan pesan Bapak selama di Pengadilan Negeri Batu Raja Pak. Waduh, kalau berbicara tentang kesan dan pesan Mbak ya, pasti banyak ya, cuman Rika mau yang paling berkesan Pak. Ya. Kalau kesan saya sih menyampaikan di sini di forum podcast ini, insya Allah mari bekerja dengan baik untuk semua pegawai tentunya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan juga ya, bekerja keras, kemudian ikhlas, tuntas tentunya. Nah, itu. Kemudian berkaitan dengan kesan ya, tadi pesan ya. Kalau kesan mungkin kalau bahasa pantun saya sampaikan, bunga mawar bunga melati, Pengadilan Negeri Batu Raja selalu di hati. Itu aja Mbak. Selalu di hati, yakin. Iya, yakin. Hati itu gini. Oh iya. Ini semua untuk Pengadilan Negeri. Iyalah. Yang di rumah? Yang di rumahnya tetap. Gimana? Hati kan semuanya. Iya tetap. Hati itu di kantor juga begitu, di rumah apalagi. Oh seperti itu. Jangan salah paham Ibu. Nanti Ibu, Bapak kan pengadilan terus, kantor terus. Artinya itu Pengadilan di Batu Raja betul-betul ya di hati, begitu. Ya. Kalau gitu Bapak ngomong juga, kalau ada dari pengadilan nih, nggak baca kita nih pakai lemak. Nah, itu. Iya enggak Pak? Bener. Nggak baca mama tuh masak untuk di rumah nih. Iya, tidak. Kalau Jumong Palembang tidak kan ngepul deh, dapur di rumah. Kalau kata-kata mutiara, ada enggak Pak untuk itu? Aduh, khusus kata-kata mutiara mungkin pantun sajalah untuk menutup ini ya, saya ya. Boleh. Cak yuk, berarti Rika gini opening pakai pantun, belajar ya, sama boleh, Bapak ya. Boleh. Saling belajar pantun, lah. Assalamualaikum terus kayak belajar sama Bapak Rika. Boleh. Jadi Sungai Ogan airnya bersih, tempat orang mencari ikan. Gelo Pak, ulang-ulang. Rika nak melok pulau. Sambil nengok kamera Pak. Oke. Ayo lanjut. Sungai Ogan airnya bersih, Cakep. tempat orang mencari ikan. Asik. Cukup sekian dan terima kasih. Hilap dan salah mohon dimaafkan. Emang Bapak ini ada lagi enggak Pak pantun yang caknya ketagihan Rika denger pantun Bapak. Cuma sih kok itulah yang baca. Agak di episode selanjutnya ya. Insya Allah. Oke Sobat Peradilan, mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Untuk masyarakat
masyarakat peradilan, sobat peradilan dimanapun Anda berada. Jangan lupa like dan Comment, share, share juga, Iya. subscribe, komen, di channel YouTube kita. Di mana Pak channel YouTube-nya? channel YouTube kita ini podcast Ogan, Ya, di pengadilan. obrolan gemilang pengadilan. Di PN Batu Raja. PN Batu Raja. Oke, jangan lupa di like dan subscribe untuk seluruh sobat peradilan dimanapun Anda berada. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.